Ya Mas Ipin. Oke, masyarakat udah oke. Apa namanya? Kayaknya kita kemarin juga berkeliling ya. Pemuda juga sangat antusias sama Mas Ipin. Bagaimana melihat pemuda potensinya dan sebagainya. Jadi memang masa muda itu kan masa-masa kita cari jati diri. Artinya dalam proses pencarian jati diri itu kita selalu melakukan aktualisasi. Ya sama kayak teman-teman GNFI lah. Kita jadi pemuda bermanfaat apa sih? Ya kita sebarkan aja berita baik tentang Indonesia gitu. Ya, untuk mengimbangi katakanlah berita-berita buruk yang malah mendowngrade mental kita sendiri. Kan itu juga teman-teman muda lah. Di Trenggalek pun ada fenomena seperti itu. Ngeliat saya dan Pak Emil mungkin mereka mikir kok ada ya anak muda bisa seperti itu gitu. Akhirnya sekarang di kalangan teman-teman muda itu banyak muncul dalam tanda kutip pemuda-pemuda yang genit. Tapi genit yang positif, artinya mereka melakukan sesuatu, di-share di media sosial, lalu sedikitnya mention, meskipun saya nggak balas atau Pak Emil mungkin mereply atau saya sekedar repost dan segala macam, tapi mereka tahu gitu bahwa sebenarnya yang ada di pemerintahan ini juga ngelihat apa yang mereka lakukan. Nah, dan ini saya pikir sebuah energi yang positif asalkan kita bisa kita arahkan untuk tujuan bersama. Makanya kemarin teman-teman GNFI kan kita ajak untuk ketemu beberapa teman-teman komunitas peduli, komunitas pemuda Trenggalek, ya biar mereka juga ada inspirasi juga dari teman-teman GNFI. Tapi pada intinya sebenarnya mereka itu sudah punya energi, sudah merasa punya tempat untuk aktualisasi diri bahwa di Trenggalek mereka pasti protesnya secara kasarnya begini, masa sih kalau bupati wakil bupatinya muda, anak-anak muda berekspresi dibatas-batasin kan gitu. Kayak yang penting kan nggak terlalu berlebihan atau tidak melanggar norma atau apapun aja kan kita bisa arahkan mereka sebenarnya untuk mencapai kemajuan kita. Contoh gini, Pak Emil bercerita kepada saya pada satu event ternyata ada teman-teman yang punya kampung robot gitu di Trenggalek. Nah tapi kan orang kalau mikir hello, ini di Trenggalek lu bikin robot buat apaan kan gitu. Tapi teman-teman muda kan bisa kita arahin. Kenapa nggak bikin robot untuk pertanian ya? Maksudnya bikin untuk nyabit padinya yang biar otomatis, ya, bikin traktor atau bikin apa. Nah, yang kayak gitu kita arahkan ke arah yang seperti itu gitu. Dan di sini kan banyak juga anak-anak SMK ya, sekolah-sekolah SMK ya. Kita dorong untuk yang agenda-agenda seperti itu. Saya pikir itu lebih lebih masuk akal dan ya itu intinya bagaimana kita harus memanfaatkan energi anak muda itu ke arah sana. Mas Ipin, tadi oke, bisnis sukses lah insya Allah ya, masyarakat, pemuda juga terlibat. Pertama politik itu kan licik kadang-kadang. Saya nggak kebayang bagaimana mengatasinya. Yang kedua birokrasi itu terkenal dengan, kalau bisnis kan apapun result oriented. Kalau birokrasi kan yang penting prosesnya dilalui walaupun nggak nyampe tujuan nggak apa-apa. Untuk menangani yang pertama, kemudian yang kedua gimana? Jadi kita harus mendudukkan kembali ya, ideologi itu sekali lagi penting ya, filosofi Grundslag lah bahasanya itu, dasar filosofi itu tetap harus penting, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini tetap makhluk berketuhanan. Setiap orang yang berketuhanan itu pasti hatinya hidup lah. Kita bilang itu aja lah cukup. Lah untuk perpolitikan gitu ya, intinya sebenarnya politik ini kan kita bangun kan untuk memperkokoh bangsa dan negara ini gitu. Jadi itu yang selalu saya obrolkan ke beliau-beliau, dan kami pun selalu bertemu beliau-beliau itu meminta masukannya bagaimana ini Trenggalek, bagaimana ini Jawa Timur, bagaimana ini Indonesia, apa yang bisa kita lakukan, sehingga tidak ada ruang untuk mengobrol hal lain yang kontraproduktif dengan pembangunan gitu. Jadi itu enaknya kita sebagai anak muda karena kita pengen belajar, sehingga yang menjadi mentor kita itu pun juga malu kalau mau ngajarin jelek gitu. Iya. Jadi artinya itu saja yang bisa saya bangun lah di dalam perpolitikan ini. Saya nggak mau bilang politik kita seperti apa, masyarakat biar menilai lah, dan opini saya pribadi itu nggak penting. Tapi kalau khusus masalah birokrasi, kita off the record aja lah. Off the record. Ya, off the record. Artinya masih proses. Ya, artinya beginilah. Saya juga on the record, Mas. Ya, saya juga nggak mau bilang apakah birokrasi seperti yang dikatakan masyarakat baik atau buruk atau bahkan buruk sekali dan segala macam. Itu semua tergantung perspektif kita melihat seperti apa. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau pucuk pimpinannya benar, pucuk pimpinannya bisa menahan diri, pucuk pimpinannya bisa
konsisten. Saya pikir birokrasi pun juga